Dari sini akan mempresentasikan materi tentang kompetisi olahraga yang tepat. Dan untuk itu saya mempresentasikan dengan menggunakan alat-alat seadanya saja. Baiklah, langsung saja ke materi presentasi saya. Kompetisi olahraga yang tepat. Kalau kita berbicara kompetisi olahraga yang tepat, berarti kita berbicara keadilan. Berarti keadilan yang ada pada saat melakukan kompetisi. Seperti layaknya ini, ketika kita bermain bola, striker si A memberikan mencetak gol ke gawang lawan. Di situ kita timbang pantas atau tidakkah golnya, atau adakah kecurangan ataukah kornel mungkin. Disitulah letak keadilannya. Nah, itu semua keadilan itu akan dinilai oleh para wasit, karena wasit yang tahu dengan aturan mainnya. Dan tidak hanya itu, ketika misalnya gol itu kornel tetapi tidak kornel, maka orang-orang yang menjadi penonton bisa untuk memberikan komentar, mengomen gol tersebut, bahwasanya gol tersebut itu tidak sah karena kornel. Begitulah pemahaman orang bagi penonton, karena pemahaman kita beda. Perwasitan dengan orang kaum awam tidak akan tahu gimana bentuk corner itu. Sepertinya gini, corner itu terjadi ketika misalnya gelandang serang memberikan umpan ke striker, tetapi posisi striker itu di antara back lawan. Ketika bola itu dulu sampai tetapi striker itu tidak mengejar, sesudah bola itu lewat striker baru mengejar, itu tidak terjadi corner karena bola lebih dulu daripada striker. Dan untuk yang keduanya, misalnya gini, di gelandang serang memberikan umpan ke depan dengan ada dua pemain tersebut di posisi yang sama di depan, tapi arahnya berbeda. Ketika yang mau diumpan itu ke A, tetapi yang A ini diam, yang B yang mengejar bola, itu tidak offside, karena yang A ini yang diberikan umpan oleh gelandang serang, dia itu diam, tidak bergerak. Yang bergerak itu si B yang sebelum si A, maksud itu belum masuk ke gelandang serang lawan. Jadi si A ini beriringan dengan bola larinya, jadi itu tidak terjadi offside. Itu gol yang sah. Jadi kalau masalah offside ini mungkin lebih mengerti wasit mungkin, karena kaum awam kan tidak ada belajar masalah perwasitan. Itulah yang bermasalah di olahraga, karena tidak tahu bagaimana aturan-aturan yang sebenarnya. Itulah yang namanya keadilan. Dan kalau kita bicara spesifikasi pertama, spesifik, misalnya internal dengan eksternal. Pertandingan internal ini seperti bulu tangkis. Bulu tangkis itu kan yang di internal, di ruangan internal, dalam ruangan. Kenapa dalam ruangan? Karena tidak mungkin turnamen bulu tangkis itu di luar, yang memberikan efek ketika angin berhembus kencang, otomatis bulunya itu dibawa oleh angin, akan ada sedikit gangguan lah, dan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ketika si A memukul bulu itu tersebut ke si B, dan dari arah si A ini datang angin, otomatis bulu itu akan berbalik lagi ke arah si A. Itulah spesifikasinya yang pertama, bagi yang internal. Memang kalau internal ini lebih bagus daripada eksternal, karena ruangannya tertutup,
tidak ada gangguan-gangguan lainnya. Berbeda lagi dengan eksternal, seperti kayak gini. Turnamen, mungkin turnamen lempar, lempar apa, lempar tombak tuh, turnamen tersebut misalnya dia melempar dengan angin yang mungkin tidak ada, maka tidak ada suatu hal yang menghalangi lemparannya tersebut, maka lemparan tersebut itu akan sempurna, tidak ada gangguan. Itu yang si A. Ketika yang si B ingin melempar tombak tersebut, ada datang angin yang kencang, maka lemparan tersebut akan tertahan oleh angin, tidak semaksimal pergi tombak tersebut, tidak sesuai dengan keinginan. Itulah yang eksternal. Kita harus memikirkan alam juga, gimana alam saat pertandingan. Karena ketika si A dan si B melakukan suatu tindakan dalam pertandingan, itu pasti kan berbeda. Ketika alam, cuaca, mungkin cuaca kayak angin yang berembus, angin itu sangat mempengaruhi ketika melempar lembing gitu, sangat berpengaruhi, pengaruh angin tersebut. Itulah yang harus diperhatikan dalam eksternal. Contohnya juga sepak bola, ketika eksternal tidak ada kayak tribun, tempatnya terbuka, juga mempengaruhi angin tersebut ketika angin kencang. Apalagi ketika hari hujan, bagaimana lenturan bola, pantulan bola ke air juga akan mempengaruhi. Jadi atlet itu lebih kreatif lah, lebih paham dengan cuaca sekitarnya pada saat pertandingan tersebut. Itulah perbedaan eksternal, internal dan eksternal. Selanjutnya, kompetisi olahraga sebagai eksperimen. Kompetisi olahraga ini sebagai eksperimen itu kita eksperimen itu seperti membuat suatu rancangan, mencoba sepertinya gini, suatu pertandingan itu kan ada yang juara 1, ada juara 2, ada yang juara 3, ada pula yang sampai juara 4. Dan dari 1, 2, 3, 4 nih ada penilaiannya. Dari segi penilaian itu yang tahu mungkin hanya wasit yang mengambil alih dalam pemberian poin-poin terhadap nomor 1, poin 2, poin 3, poin 4. Dan untuk juaranya, untuk juara itu besaran juara 1, 2, 3, 4, yang lebih tahu itu panitia yang mengukur. Misalnya seperti ini, insert itu di futsal 350 per tim, slotnya itu ada 32. Dalam 32 tim ini dipertandingkan sistem gugur. Cocok enggak di pertandingan sistem gugur? Gimana feedbacknya dari peserta, bagus atau tidak? Nah, itulah eksperimen, kita mencoba. Dan untuk hadiahnya, kita bayangkan lagi ketika memakai lapangan, misalnya lapangan futsal kita sewa sehari itu mungkin 2 kali pakai lah, 2 juta. Dikumpulkan semua uang insert berapa juta, misalnya uang insert tuh, dipotong lagi uang insert tuh untuk membayar lapangan dan membeli nasi untuk panitia, minum panitia dalam beberapa hari tersebut, ditambah lagi kostum panitia supaya sama semuanya itu, supaya sama semua panitia. Semua itu harus dipertimbangkan, harus diukur-ukur apakah cukup uang insert tersebut. Dan untuk hadiah itu tidak mungkin setiap pembuatan turnamen panitia rugi. Pastikan panitia setidaknya pas lah
jangan sampai rugi, jangan sampai kita menutup kekurangan gitu. Jadi kita harus berpikir juga gimana caranya goal insert ini pas dengan turnamen yang kita buat sampai awal dengan selesai, tidak ada masalah. Untuk juara itu mungkin panitia akan mempertimbangkan juara 1 tunainya berapa, juara 2 tunainya berapa, juara 3 tunainya berapa. Itu yang disebut eksperimen. Kita mencoba bereksperimen dulu, apakah pas atau tidak pas. Ketika turnamen 1 sudah dibuat, maka kita tidak akan susah lagi membuat turnamen yang selanjutnya karena kita sudah mencobanya. Dan setiap pertandingan itu kita juga mempertimbangkan time, waktu setiap pertandingan harus mencukupi, karena dalam pemakaian lapangan tuh mungkin kita pakai 2 hari itu non stop. Ketika kita 2 hari itu tidak bisa memaksimalkan, otomatis kita akan memakai lapangan untuk hari selanjutnya. Itu juga dipikirkan berapa menit tiap pertandingan. Kalau biasanya pertandingan futsal itu 10 menit dalam 1 kali pertandingan, dan itu pun memakai 2 lapangan baru bisa selesai 2 hari. Kalau memakai 2 lapangan mungkin masih kurang 2 hari, jadi 3 hari. Itu yang dipertimbangkan untuk membuat suatu turnamen. Memang semua itu mencakup ke keadilan, bagaimana kita adil dalam membuat turnamen tersebut. Norma itu memang sangat perlu, karena norma itu peraturan yang adil. Setiap peraturan itu dilakukan, dikerjakan oleh para atlet dan tidak ada yang melanggarnya, maka turnamen tersebut akan berjalan sesuai dengan harapan, tidak ada masalah dalam suatu pertandingan. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.